Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Mubarok dari kelas 9B absen 15. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur, senyawa, campuran, dan juga memberikan 5 contoh di dalam kehidupan sehari-hari. Unsur dan senyawa berasal dari zat tunggal. Sedangkan campuran itu dibedakan menjadi dua, yaitu homogen dan heterogen. Arti dari unsur sendiri yaitu zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih sederhana. Unsur akan tetap mempertahankan karakteristik yang asli bersifat konstan dari unsur tersebut. Dan bagian terkecil dari unsur yaitu atom. Unsur dapat dibedakan lagi menjadi 3 jenis, unsur logam, non-logam, dan juga semi logam. Yang pertama, ada unsur logam. Unsur logam adalah unsur yang mudah membentuk ion positif, kation, dan memiliki ikatan logam, dan biasanya logam memiliki sifat mengkilap. Yang kedua, yaitu unsur non-logam. Non-logam adalah kelompok unsur kimia yang bersifat elektronegatif, yaitu lebih mudah menarik elektron valensi dari atom lain daripada melepaskannya. Ketiga, ada unsur semilogam. Unsur semilogam atau metaloid ini adalah unsur-unsur yang mempunyai sifat peralihan dari logam ke non-logam, sehingga mempunyai sebagian sifat logam maupun sifat non-logam. Nah, berikut adalah contoh barang yang termasuk unsur di dalam kehidupan kita. Pertama, ada gelas. Gelas ini terbuat dari aluminium. Lambang dari aluminium yaitu Al. Gelas dapat dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari, menampung air atau cairan supaya bisa kita minum. Yang kedua, ada gunting kuku. Gunting kuku terbuat dari besi. Lambang dari besi yaitu Fe. Gunting kuku dapat dimanfaatkan untuk memotong kuku supaya lebih bersih dan lebih nyaman. Yang ketiga, ada cincin. Cincin terbuat dari emas. Lambang emas yaitu Au. Cincin dapat dimanfaatkan untuk sebagai hiasan atau sebagai mas kawin. Yang keempat, ada garpu. Garpu terbuat dari besi. Lambang dari besi yaitu Fe. Garpu dapat dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari sebagai alat makan. Yang kelima, ada kabel. Kabel, di dalam kabel ini ada tembaga. Lambang dari tembaga yaitu Cu. Kabel bisa dimanfaatkan untuk mengisi ulang daya baterai di HP maupun di alat elektronik lainnya. Nah, selanjutnya adalah senyawa. Senyawa kimia adalah zat kimia yang terdiri dari dua atau beberapa unsur yang dapat dipecah-pecah lagi menjadi unsur-unsur pembentuknya dengan reaksi kimia tersebut. Senyawa dibedakan menjadi dua, yaitu organik dan anorganik. Pertama, yaitu senyawa organik. Senyawa organik adalah golongan besar senyawa kimia yang molekulnya mengandung karbon, kecuali karbida, karbonat, dan oksida karbon. Sedangkan senyawa anorganik didefinisikan sebagai senyawa pada alam yang pada umumnya menyusun material atau benda tak hidup. Contoh senyawa di dalam kehidupan sehari-hari kita, yang pertama ada air. Air mengandung oksigen dan hidrogen, termasuk senyawa anorganik dengan lambang H2O. Yang kedua ada garam dapur. Garam dapur mengandung natrium klorida, termasuk senyawa anorganik dengan lambang NaCl. Yang ketiga ada pembersih lantai. Pembersih lantai mengandung klorin dengan lambang HCl. Yang keempat ada gula. Gula mengandung sukrosa, termasuk senyawa organik dengan lambang C12H22O11. Yang kelima ada parfum. Parfum mengandung bensil asetat dengan lambang C9H10O2V. Yang keenam ada deterjen. Deterjen mengandung natrium dodesil sulfat dengan lambang C12H25SO4Na. Yang terakhir yaitu campuran.
Campuran adalah sebuah zat yang dibuat dengan menggabungkan dua zat atau lebih yang berbeda tanpa reaksi kimia yang terjadi. Nah, di dalam campuran ini dibedakan lagi menjadi dua jenis, yaitu campuran homogen dan juga campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran antara dua zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi. Campuran homogen juga dapat disebut dengan larutan. Yang kedua adalah campuran heterogen. Campuran heterogen merupakan campuran dua zat atau lebih yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna atau tidak rata. Tidak tercampur sempurna artinya kemungkinan masih ada endapan dari zat penyusunnya yang tersisa. Pada campuran heterogen ini zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Contoh campuran yang pertama yaitu gula ditambah dengan air. Larutan air dan gula ini termasuk dalam campuran homogen karena larutan air gula tidak ada endapan dan bisa tercampur dengan sempurna. Yang kedua, campuran air dengan garam. Campuran air dengan garam ini juga termasuk dalam campuran homogen karena air dengan garam dapat tercampur sempurna, tidak ada endapan, dan juga tidak ada yang tersisa, zat-zat yang tersisa. Ketiga, ada campuran kopi dengan air. Setelah dilarutkan, air kopi menjadi seperti ini, dan air kopi ini termasuk dalam campuran heterogen karena air kopi ini tidak tercampur sempurna dan masih ada endapan di bawah. Selanjutnya ada susu, dicampur dengan air. Setelah dicampur, campuran air susu ini termasuk dalam campuran homogen karena air dengan susu dapat tercampur dengan sempurna dan menjadi rata. Yang terakhir, ada minyak dengan air. Setelah dicampur, air dengan minyak tidak dapat menyatu sempurna dan juga tidak dapat menjadi rata. Oleh karena itu, larutan air minyak ini digolongkan menjadi campuran heterogen. Jadi, kesimpulan dari video ini yaitu unsur, senyawa, dan juga campuran dapat digolongkan dan dapat dicontohkan di dalam kehidupan sehari-hari. Banyak barang maupun zat-zat yang terkandung dalam campuran senyawa ataupun unsur. Jadi sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.